Selamat pagi, saya ucapkan dari Cibitung untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat semua ya. Hari ini saya ada di Cibitung untuk melakukan perjalanan ke Jogja. Awalnya bingung mau naik apa, akhirnya kita naik Gunung Harta Angkatan Pagi. Kebetulan di agen-agen Gunung Harta Cibitung ini juga ada agen-agen lainnya juga ya, ada agen Mardika, ada agen-agen Bus Sumatera juga ada, sampai ke Jawa Timuran juga ada, lengkap deh pokoknya di sini. Teman-teman yang daerah kawasan MM itu dekat ke sininya. Dan jam setengah 9 kurang kita sudah jalan dari agennya dan persiapan masuk untuk tol Telaga Asih. Pagi ini cerah banget ya. Jangan salah fokus dengan hitam-hitam yang ada di kaca karena itu adalah artisnya. Dia adalah serangga yang entah dari mana datangnya ya. Dia nangkring di situ. Saya kira itu kotoran dari kacanya, ternyata waktu saya coba gangguin tuh dia terbang, ternyata serangga. Udah deh, numpang kali ya. Masuk ke tol Telaga Asih, teman-teman. Cukup lengang ya karena kita melakukan perjalanan pada hari Minggu pagi. Kalau Minggu pagi gini tuh nggak begitu macet, nggak begitu crowded banget ya. Soalnya biasanya kalau teman-teman yang ke arah Jawa itu seringnya melakukan perjalanan pada Jumat sore. Kalau ngetrennya itu PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Nah kita nih agak telat ini, Minggu pagi baru pulang. Pemandangannya bagus ya. Dan ini interiornya cukup enak ya biasanya. Jangan khawatir kepanasan, walaupun di luar cukup membakar ya cuy, tapi di dalam sini itu adem. Bahkan saya sarankan tuh teman-teman yang naik Gunung Harta, kelihatannya pakai jaket atau pakai hoodie yang nggak tebelan deh, meskipun sudah ada selimut sama bantal yang cukup empuk dan juga cukup tebel buat nahan dinginnya. Soalnya ini sumpah, ini walaupun di luar panas tapi ini dalam dingin. Kalau saya kira-kira sih ya kira-kira aja ya, kitaran 21 atau 22 derajat Celcius ada ini. Guys, kita ketemu dengan Sinar Jaya, teman lama saya. Mungkin lain kali kita bikin tripnya ya, lain kali. Kita sekarang akan bergabung ke jalan arteri lewat exit tol Cikarang Barat. Kemudian kita akan mampir dulu ke perwakilan kantor Gunung Harta yang ada di Cikarang Barat, tepatnya di daerah Pasir Sari. Buat teman-teman yang rumahnya ada di sekitar Pasir Sari, di kawasan Jababeka, mungkin lebih dekat ke situ kali ya, ke Pasir Sari itu. Oke, kita akan segera bergabung ke daerah Pasir Sari ya teman-teman. Biasanya sih kalau sore hari jam-jam pulang kantor nih daerah sini, aduh ampun, macetnya bukan main. Apalagi kalau ketemu dengan bis-bis yang baru masuk,
Aduh, kita yang lihat aja udah capek ya. Cuma nggak lama sih, tapi ya cukup puyeng juga ngeliatnya. Kita akan masuk bentar lagi ke kantor perwakilan Gunung Harta di Cikarang Barat. Ya, kita sudah masuk ke agen Gunung Harta atau kantor perwakilan Gunung Harta yang ada di Cikarang Barat. Nggak tahu nih akan ada naik penumpang lagi atau perwakilan doang untuk lapor atau memang ada yang lain. Ternyata di sini kita dibagikan snack, teman-teman. Packagingnya cukup bagus ya, pakai paper bag itu rapih. Nah, kita coba merebet dulu. Aduh, agak berat ini. Ya, sorry teman-teman ya, buat yang OCD nih kelihatannya bakal ngomel-ngomel. Bang, itu nyobeknya gimana sih bang? Ya namanya juga satu tangan megang kamera cuy, mohon maaf ya baru pertama kali juga. Dan kita dapat roti croissant, roti apa bakery apa itulah pokoknya dah. Dan juga dapat air minum Latoya yang 330, terus sama dapat apa lagi nih nyempil di dalam, dan jreng-jreng kacang telur. Mau kemana dia? Kacang telur lumayan ya buat nemenin perjalanan. Teman-teman, langitnya biru banget, pemandangan sawah-sawah yang hijau memanjakan mata. Gini nih senangnya kalau jalan pagi, kita bisa lihat pemandangannya jelas, clear banget, apalagi langitnya cakep. Jalanan juga nggak begitu padat, lengang, dan nggak kerasa jam 10:15 kita sudah sampai di exit tol Kalijati. Di exit tol ini kita akan ambil penumpang. Waktu itu kalau nggak salah yang naik ada 2 orang. Setelah exit tol Kalijati ini kita akan masuk lagi nanti untuk servis makan di kilometer 102. Oke teman-teman, ternyata agennya yang deket exit tol Kalijati itu nggak jauh ya, deket banget, cuma tadi lurus mentok kanan. Dan kita ini ngambil, kalau nggak salah waktu itu 2 penumpang naik deh. Habis itu kita langsung putar balik, terus nggak jauh dari situ juga kita masuk ke rumah makan. Dan kita sudah sampai ke kilometer 102, itu ada rumah makan Taman Lestari, di mana bis-bis rata-rata pada ngeres di situ atau servis makan di situ. Ini dia bis yang kita naiki, Mercedes-Benz 1626 OH, masih cakep banget ya. Waduh, siang-siang panas-panas, langitnya cerah, lengkap banget, indah banget.
Ya, ini dia untuk kita servis makan. Dan menunya ada banyak sih teman-teman ya. Saya ngambilnya ayam semur, bakwan, mie, kerupuk, nasi, dan es teh manis. Es teh manisnya benar-benar manis ya teman-teman ya, bukan cuma air yang dikasih pewarna teh. Dan saya sukanya dari rest area ini adalah kita makannya itu nggak cuma ngeliatin piring doang, tapi kita bisa juga lihat pemandangan tolnya, ruas jalan kilometer 102 ini. Ya, ada kawan lama lagi tuh lewat ya. Dan sekitar pukul 10 lebih 30 menit kita sudah selesai untuk servis makan. Kita akan lanjut lagi perjalanan sampai ke Jogja. Rencana sih harusnya nggak ada naik penumpang lagi ya. Seingat saya waktu itu seperti itu, nggak ada penumpang lagi dan kita akan langsung bus sampai ke Jogja. Mungkin ada pemberhentian nanti di daerah Semarang, daerah Salatiga, Boyolali itu. Oke, setelah tadi kita ruas jalan tol daerah Jawa Barat, kita sekarang sudah bergabung ke Jawa Tengah. Yang tadinya sawah rata, sekarang sudah mulai ada gelombang-gelombang pegunungan hijau-hijau. Kita sudah bergabung lagi di ruas jalan tol Semarang Batang ini. Bentar lagi kita akan masuk ke tol Kali Kangkung. Lumayan oke ya untuk peredaman kabinnya, nggak begitu kembeludak banget teman-teman ya. Namanya bis berumur ya, apalagi kan buat jalan pasti ada kembeludaknya, cuma ini masih nyaman sih hitungannya. Dan kita masuk ke ruas jalan tol Kali Kangkung. Nggak rame, senangnya itu nggak rame. Tapi memang sampai sini itu sekitar jam 3-an, jam 3 kurang deh. Karena memang di panturannya itu sempet banyak perbaikan jalan ya. Kalau normalnya sih teman-teman mungkin yang sering lakuin perjalanan, hitungannya cepet atau enggak ya, dari jam setengah 11 sampai sini baru jam 2 jam 3-an gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena siang juga untungnya, jadi kita nggak bosen buat ngeliatin pemandangan. Dan sekarang kita persiapan exit melalui exit tol Kerapiak. Kita akan nurunin penumpang. Habis ini kelihatannya aku mau tidur aja deh, capek. Dan bangun-bangun, kita di mana ini? Ternyata kita sudah sampai di Delanggu, daerah Klaten. Setelah tadi saya sadar-sadar itu kita ada lewat ke Terminal Tingkir, kita ada turunin penumpang di exit tol Boyolali, cuma nggak sempet kerekam ya, karena aduh nggak kuat banget teman-teman, saya capek banget. Dan sekitaran pukul setengah 6 sore kita sudah sampai di dekat Masjid Al-Aqsa. Nah, ini kalau teman-teman yang rumahnya daerah Klaten, kalau mudik sampai sini itu udah berasa aduh, udah deket rumah banget ini. Ya karena udah jadi trademark ya Masjid Al-Aqsa ini. Kita nanti akan ambil kanan, ambil kiri. Nah, kita sudah sampai di Terminal Terpadu IR Soekarno, Kabupaten
Klaten. Ada atau nggak ada penumpang, kita harus masuk ya teman-teman ya, karena kita di sini akan laporan. Lengang ya. Dan sekitar pukul 6 kita sudah sampai di Prambanan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa.